Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali setelah terakhir kita bertemu tahun kemarin dan baru ketemu tahun ini. Alhamdulillah kita masih ketemu. Seperti biasa, pertemuan kita gunakan untuk mengaji, tadarus, sambil tadabbur ayat-ayat Al-Quran, khususnya di juz 30, dan kita sekarang sampai di surat Al-Ghasyiyah mulai ayat 8. Para jamaah, surat Al-Ghasyiyah ini secara umum di awal dan di tengah berbicara tentang keadaan orang pada hari kiamat. Ayat pertama dan ayat sampai ayat 7 sudah kita bahas, itu tentang orang-orang yang menderita di hari kiamat karena mereka akan disiksa di neraka. Nah, kita insya Allah akan membaca dan mentadabburi ayat 8 sampai 16 insya Allah. Ini ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang yang bergembira pada hari kiamat karena mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhun, wajah-wajah orang, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat itu, na'imah, tenang, ceria, bahkan bersinar, bercahaya. Na'imah itu sama dengan muniroh, memancarkan cahaya. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada orang-orang yang dibangkitkan dari kuburan, lalu dikumpulkan di mahsyar. Mereka orang-orang yang ahli wudhu, orang yang rajin sholat, semua anggota tubuh yang dibasuh oleh air pada saat wudhu nanti bercahaya. Wajah bercahaya. Kedua tangan ini bercahaya. Kedua kaki bercahaya. Maka sampai Nabi bilang, karena bercahaya, maka seandainya ketika wudhu kamu bisa membasuh lebih dari yang ditentukan, maka lakukanlah. Wajah lebih menyamping ke telinga, ke bawah, asal tidak keramas saja. Tangan, ketentuannya sampai siku dilebihi. Kaki, ketentuannya sampai mata kaki dilebihi, sehingga kata Nabi, cahayanya juga akan lebih nanti di hari kiamat. Sampai Nabi mengatakan, ghurran muhajjalin. Kalau kita melihat kuda, hitam gelap seluruh tubuhnya, ghurran itu yang ini, yang batu itu putih. Kan kelihatan cahayanya, terangnya. Lalu keempat kakinya dari lutut ke bawah itu putih. Itu muhajjalin. Dan kuda yang seperti itu, di dalam masyarakat yang menggunakan kuda, itu bagus, menarik, dan mahal harganya.
Nah, gambaran Nabi seperti itulah orang-orang yang nanti pada hari kiamat ketika hidupnya dipenuhi dengan wudhu dan sholat. Maka kita ada syariat wudhu meskipun tidak akan sholat, bukan akan menunaikan sholat, wudhu itu ada. Misalnya mau tidur, wudhu. Jadi harus lebih banyak wudhu, walaupun tidak akan mengerjakan sholat. Termasuk mau tidur itu disunahkan wudhu. Agar tadi itu anggota-anggota badan khususnya wajah ini akan naimah, nampak bercahaya besok pada hari kiamat. Wajah yang tidak pernah dibasuh oleh wudhu tidak naimah, maka itu di ayat yang kedua, wujuhu yauma idzin khashi'ah, menghitam, takut, cemas. Karena dia akan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah. Nah ini kebalikannya. Ayat 2 dan ayat 8 ini berkebalikan. Itu yang pertama. Wujuhu yauma idzin na'imah. Ada orang yang pada hari itu dari wajahnya kelihatan bercahaya. Ahli sholat. Orang-orang yang bahagia pada hari kiamat, itu yang disebut Nabi di dalam hadis sab'atun. Ada 7 orang, 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di naungan Allah, yaumala dhilla illa dhilluh, di mana pada hari itu tidak ada naungan apapun selain naungan Allah. Itu ada 7 orang. Yang nomor 1, al-imamul adil, pemimpin yang baik. 7, saya tidak sebutkan semuanya. Nah, nanti habis menerangkan hadis itu saja, itu ada forumnya yang lain. 7 golongan itu. Yang pertama, imamun adil. Ada disebutkan di situ, warajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Ada orang yang berzikir mengingat Allah khalian ketika sendiri. Salat malam, tidak ada orang di dekatnya, tidak ada yang mendengar kalimat doa-doanya. Fafadat ainahu, sampai kedua matanya banjir air mata. Nah, itu juga termasuk yang wajah-wajah yang nanti pada hari kiamat ceria bercahaya. Wujuhu yauma idzin naimah. Nah, mudah-mudahan wajah-wajah kita bercahaya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lisa'yiha radiyah. Kenapa mereka berwajah ceria, bahagia banget? Lisa'yiha radiyah. Karena perbuatannya, ibadahnya, amalnya waktu di dunia radiyah, diridhoi oleh Allah. Kita ini beribadah siang malam, yang kita inginkan kan apa yang kita lakukan itu diridhoi Allah. Itu saja. Kalau Allah ridho, pasti Allah terima. Kalau Allah tidak ridho, ya ditolak ibadah kita. Maka kenapa para sahabat, tentu yang beriman kepada Rasulullah itu semuanya ahli surga? Karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho Allah sebagai Tuhannya. Itu ridho Allah, itulah yang kita inginkan. Orang yang amal solehnya, ibadahnya di dunia
diridhoi oleh Allah, maka itulah yang nanti berbahagia. Ada beberapa hadis yang menerangkan ridho itu menyebabkan surga. Sahabat tadi, karena Allah ridho, mereka semuanya masuk surga. Ada lagi suami istri. Ayyumamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ridho surga. Ayyumamra'atin matat. Kalau ada istri yang meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dan suaminya ridho terhadap istri ini. Ridho dalam arti tidak ada sesuatu yang mengganjal, puas. Sholat, dia tahu sholat istrinya baik. Dia tahu istrinya ahli puasa. Dia tahu istrinya termasuk wanita yang hormat kepada suaminya. Dia tahu istrinya itu ibu bagi anak-anaknya. Dia tahu istrinya itu memberi contoh terbaik buat keluarganya. Dan suami puas dengan itu, dakhalatil jannah. Itu jaminan istri ini masuk surga. Ridho surga. Anak sekarang. Ridhallahi fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Jadi meskipun anak ini cerdas, orang tuanya tidak sekolah. Meskipun anak ini pangkat dan statusnya tinggi, walaupun dan orang tuanya tidak punya jabatan apa-apa, tapi ridho kedua orang tua itu tetap menjadi syarat dia mendapatkan ridho Allah. Bukan ridho itu bukan karena pinternya, bukan karena kayanya, bukan karena jabatannya tinggi, enggak. Saya kuliah di sini, itu bapak ibu saya ridho enggak? Kalau mereka ridho, Allah juga ridho. Saya kerja di sini, bapak ibu ridho enggak? Kalau bapak ibu ridho, Allah juga ridho. Itu. Nah, masalahnya kalau kita menentukan pekerjaan itu pakai bilang ke orang tua enggak? Sudah izin orang tua enggak? Sudah minta doanya orang tua enggak? Itu masalahnya. Masalahnya kan kadang-kadang kita kok gampang dikandani mburi-mburi ya lah gak apa-apa. Itu masalahnya. Wong kabarnya saja ndak tahu bagaimana ridho. Allah ridho kalau orang tua kita ridho. Istri masuk surga kalau suami ridho. Para sahabat itu semuanya masuk surga karena Allah ridho. Itu saja. Ridho Allah itu yang kita cari. Karena itu ridho inilah yang membuat kita insya Allah menjadi orang yang berbahagia di hari kiamat. Lisa'yiha radiyah. Karena amal-amalnya waktu hidup diridhoi oleh Allah. Jadi mari kita introspeksi, muhasabah
apakah semua yang kita lakukan ini sudah diridhoi oleh Allah apa tidak. Insya Allah kalau kita sudah melakukan ibadah, amal soleh, niatnya ikhlas, caranya benar, tujuannya benar, insya Allah Allah ridho. Apa tandanya kalau Allah ridho? Ada ketentraman di dalam. Hatinya tenang, puas, anak-anaknya soleh, rumah tangganya berkah. Mudah-mudahan itu tandanya kalau Allah ridho. Ini yang penting. Allah ridho apa tidak. Ayat berikutnya, fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Digambarkan bahwa tempat-tempat di surga itu semuanya tinggi. Nanti ayat itu juga berikutnya juga menerangkan. La tasma'u fiha laghiyah. Di surga itu tidak akan didengar di dalamnya laghiyah. Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Ini surga itu semua suara yang kita dengar baik. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang hamba-hamba Allah yang ketika di dunia ucapan-ucapannya baik. Itu balasannya begitu. Al-jaza ala jinsil amal. Balasan itu pasti sejenis dengan perbuatannya. Bahwa di surga orang tidak akan mendengar kalimat yang bohong, kalimat gurauan yang tidak ada manfaatnya, ucapan-ucapan yang menyakiti orang. Di surga itu tidak ada begitu. Kita tidak akan mendengar itu. Hamba Allah yang di surga tidak akan mendengar itu kalau dia waktu di dunia juga tidak pernah ngomong begitu. Itu balasannya begitu. Di dunia selalu jujur, nanti di surga itu dia akan ditemukan dengan lingkungan orang-orang jujur sebagai balasannya. Ketika di dunia omongannya itu selalu ada manfaatnya. Omongnya gak pate akeh, tapi nek ngomong itu nyenengno. Nah, nanti di surga ketemu. Suara-suara yang dia dengar di surga, ya memang menyenangkan. Nah, itu yang disebut di sini, la tasma'u fiha laghiyah. Dan selalu balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Sing omongane sering bujuki, ngelarakno ati. Ya kayaknya gak ono swarga wong model ngono iku kan. Senengane nge-share berita sing ngejak gelut ae di sini. WA-nya itu ngejak gelut ae. Enten tadi yang ini. Pokoknya yang di-share itu ngejak perang, ngejak gelut. Kafir, musyrik, ngono ae di sini. Jadi la tasma'u fiha laghiyah. Di surga
Tidak akan terdengar suara-suara yang laghiyah. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada. Fiha ainun jariyah. Di surga itu ada ain. Ain itu artinya banyak. Ainun itu bisa mata, itu ainun. Ainun itu dalam bahasa Arab bisa uang logam. Duit cerik itu bahasa Arabnya juga ainun. Nah, ainun ini juga artinya mata air, sumber. Di dunia, kita itu kalau melihat air mengalir, yang paling jernih itu ya di sumbernya. Di dekat kita ada Bengawan Solo. Kalau melihat kualitas air Bengawan Solo itu, lihat di Sembayat, ya gak karu-karuan. Ya warnanya, baunya, isinya, apa saja katut di situ, ada kasur, ada macam-macam. Tapi kalau melihat sumbernya atau mata airnya ya harus ke Gunung Sewu sana, di dekat Wonogiri sana. Nah itu masih mata air awalnya di situ. Nah, makanya di surga itu tidak perlu diragukan air kualitasnya seperti apa, karena memang di surga itu mata airnya. Jangan tanyakan kualitasnya, jangan tanyakan baunya, jangan tanya rasanya, memang itu sumbernya, ya jelas bagus. Fiha ainun jariyah. Nah, kenapa di surga ini membahas tentang tadi ucapan, kemudian air? Karena memang di dunia ini, kita ini ada fikih air itu ada. Seorang muslim di dalam menggunakan air itu ada fikihnya. Sampai bab pertama ketika kita belajar fikih itu mesti bab apa? Toharo. Dan kalau bicara toharo mesti bicara air. Babut toharo. Di situ panjang lebar dibahas tentang bagaimana kita menggunakan air. Sampai di dalam Fathul Qorib, Matan Ghoya wa Takrib, air itu dibagi jadi 7. Itu di kitab biologi tidak ada itu. Al-miyahul lati tajuzut tadhiru biasab umiyahin ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri dan seterusnya. Air dibagi 7. Nanti ketika kaitannya dengan toharoh, ada ma' tohir mutohir, ada tohir ghair mutohir, ada nanti air mustakmal, air laut, buat tohuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Terus air panjang lebar. Ada mak musyammas, air yang kepanasan sinar matahari. Boleh enggak dipakai itu toharoh? Begitu seterusnya. Air mustakmal, air sisa yang sudah dipakai bersuci. Nah, ini masjid harus tahu. Bagi yang bermadhab Syafi'i, air yang ada jedingnya itu boleh dipakai wudhu apa enggak? Kan itu dipakai banyak orang, sisanya juga ke situ. Nah, boleh enggak sisanya dipakai wudhu lagi? Itu sampai begitu air itu dibahas orang muslim. Ada yang mensiasati di beberapa masjid supaya air sisa ini tidak mustakmal, kerannya dinyalakan terus. Berarti nyambung terus itu sucinya. Ada yang begitu. Atau ada yang ada kolam kaki. Ya, kolam kaki kalau mau wudhu,
mau wudhu, banci itu dulu, terus wudhu, setelah wudhu nyegur ke situ lagi. Nah itu gimana itu? Nah, sampai Nabi itu pernah mandi junub, airnya cuma 1 mud, ndak sampai 1 liter. Ku piye carane? Air. Jadi dalam Islam mengajarkan hemat air. Tidak boleh membuang air kalau tidak ada manfaatnya. Seandainya ada air 1 gelas, ini dipakai minum apa dipakai wudhu, itu juga ada pertimbangannya. Kalau ini tidak diminum orangnya mati, ya tayamum saja, airnya diminum. Itu dalam fikih panjang lebar. Dan Nabi menyuruh kita agar hemat di dalam menggunakan air. Mentang-mentang kita di negara yang murah air terus semuanya bebas, enggak. Itu enggak nyunah. Sunnahnya itu menggunakan air dengan hemat. Boleh kalau dimanfaatkan baru sisa. Tidak ada manfaatnya, tidak boleh dibuang-buang air. Termasuk juga melindungi agar hujan itu tetap menurunkan air, tidak membawa gelondongan. Nah, itu kan karena manajemen air itu. Ini fiha ainun jariyah. Bagi orang-orang yang di dunianya baik di dalam mengelola dan menggunakan air, nanti balasan di surganya itu yang mendapatkan air seperti al-jaza ala jinsil amal. Sekali lagi, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Fiha sururum marfu'ah. Di surga itu ada surur. Spring bed. Nah, surur itu tempat tidur. Dipan. Amben. Bayang. Apa jenenge lah. Marfu'ah yang tempatnya itu tinggi. Marfu' itu diangkat. Kenapa di situ kok bahasan tempat tidur? Ini untuk orang-orang yang waktu di dunianya memang tidurnya sesuai dengan ajaran Islam. Maka di surganya dikasih tempat tidur balasannya. Saya tidak tahu di agama lain apakah tidur itu ada adabnya. Bapak Ibu sekalian bisa melihat doa yang paling panjang, paling banyak macamnya dalam semua perbuatan kita yang ada doanya, itu doa menjelang tidur. Yang lain-lain, 1, 2. Kalau mau makan misalnya, bismillah, sudah cukup. Ditambahi Allahumma barik lana, boleh. Setelah makan, alhamdulillah. Masuk keluar WC satu-satu. Maka Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluarnya ghufranaka, cukup. Tapi mau tidur wanja. Dungone paling akeh. 1 bacaannya Al-Fatihah, 5 ayat awal Al-Baqarah, 3 ayat akhir Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 3 kali, An-Nas 3 kali, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuh. Iku pirang menit. Ditambah kalau malam Jumat, Al-Kahfi, ditambah yang setiap hari punya wiritan Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Hamim As-Sajdah, itu baru bacaan Qur'annya. Doanya
di kitab Riyadhus Shalihin itu ada 16 hadis, 16 doa. Sing wis ngantuk ya bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi doanya kan tidak itu saja. Allahumma inni wada'tu jambi dan seterusnya. Jadi kalau semua itu dibaca menjelang tidur hampir 40 menit. Terus kapan turunin? Itu baru doa menjelang tidur. Makanya di surga itu ada bahasan tempat tidur bagi orang-orang yang memang di dunianya tidurnya sesuai sunnah. Itu baru doanya, belum kaifiahnya. Nabi kalau sudah merasa mau tidur, beliau kan wudhu dulu. Wudhu, terus berdoa yang panjang kali lebar tadi itu. Terus ketika mau mapan istirahat itu ngebasi kan, dikebasi. Tasik nggak ada sapu kebas gitu. Itu sunnah Nabi. Bukan nenek moyang, warisan nenek moyang, enggak. Nabi dikebasi biasanya sama ujung jubahnya aja, dikebas-kebas. Setelah itu tidur. Tidur pun enggak sembarangan. Miring ke kanan, telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Awalnya miring ke kanan. Diningku tengah wengi nyungsang jempalik, yaitu kan tidur. Ya. Sikil digawe sirah digawe sikil itu. Nah. Nanti kalau tengah malam ngelilir, ada doanya. Kalau mimpi baik, ada doanya. Dan besoknya boleh diceritakan ke orang lain, supaya memotivasi untuk berbuat baik. Kalau mimpi buruk, ada doanya. Besok tidak boleh diceritakan ke orang lain, supaya tidak melemahkan imannya. Semua ada. Sampai nanti bangun, ada doanya. Ada juga menjelang bangun, kata Nabi, orang itu kalau tidur selimutnya 2. Kalau tidur mendengar azan, selimutnya 1 disingkap. Mendengar azan terus bangun, selimut 2-nya sudah terbuka. Mbuh be selimuti ono maneh ya ndak ngerti. Kalau azan terus tidak bangun, dzaka syaitanu bala fi udunai. Berarti ono setan sing nguyuh nok kupinge. Lah nek bolak-balik gak tangi, iku toilete setan di sini nih, naudzubillah. Itulah tidur. Bagi orang-orang yang tidurnya sesuai sunnah, sesuai yang diajarkan oleh agama kita, itu yang berhak mendapatkan fiha sururum marfu'ah. Dapat tempat tidur spesial. Kok tinggi tempatnya? Ya, di dalam hadis Nabi dikatakan, semua fasilitas di surga itu tinggi. Kendaraan tinggi, tempat tidur tinggi. Terus gimana tidurnya? Orang di surga itu kalau menginginkan sesuatu, sesuatunya itu turun, terus orangnya naik, diangkat lagi. Begitu di surga. Tidak pakai ondo susun, itu tidak pakai. Dia yang turun, mendekat kepada ahli surga. Dalam hadis disebutkan, fa'idha aroda waliyullahi an yajlisa ala tistil kasurur al-aliyah tawadu'at lahu. Kalau ada ahli surga yang ingin tidur, duduk di tempat yang tinggi tadi,
tawadhu'at lahu, tempat itu sendiri yang akan merendah, memudahkan ahli surga untuk tidur di situ. Itulah nikmat ahli surga. Wa akwabum maudhu'ah. Di surga juga ada akwab, gelas. Kenapa tidak botol? Ayo, kira-kira apa itu? Kalau botol itu orang mau minum masih butuh tenaga lagi, buka dulu. Kalau gelas sudah tinggal minum. Wa akwabum maudhu'ah, ada gelas-gelas yang sudah disiapkan di situ, sudah ada minumannya di situ, tinggal minum mana yang dia suka. Tapi sekali lagi, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Siapa yang berhak mendapatkan minuman-minuman gratis spesial ini adalah orang-orang yang minumnya sesuai dengan ajaran Islam. 1, halal. 2, la yashrobanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali minum berdiri, kecuali minum zam-zam di Masjidil Haram. Nabi bahkan sambil jalan, boleh. Karena kita tidak di Masjidil Haram, di rumah kita, di hotel, di walimah, di resepsi pernikahan, duduk. Dan secara medis juga manfaatnya duduk lebih baik daripada berdiri ketika minum. Mereka adalah orang-orang yang dijagani oleh Allah minuman-minuman spesial. Dan ketika minum, tidak sekali teguk habis. Nabi mengajarkan kita 3 kali. Diminum, nafas dulu, minum, nafas dulu, diminum ketiga, habis. Secara medis juga itu bagus. Nabi melarang kita minum dari ceret. Bukan dari gelas. Digelonggong begini. Nah, tidak boleh. Sampai segitunya. Makanan, minuman kalau datang waktu malam disuruh nutup. Tidak boleh terbuka. Makanya kendi itu ono sumpete. Itu tuh. Sampai segitunya Nabi mengajarkan kita adab. Apalagi makan. Oh, itu lebih banyak lagi makan itu. Tangan kanan, duduk, bismillah, ambil yang dekat. Mulai dari pinggir. Nggak boleh neranyah di ngambil yang di tengah-tengah begitu. Ambil yang dekat. Kebetulan di dekat kita kok tempe, di sana kok ayam goreng. Nah, itu repot itu. Iya. Nah. Beli aja meja yang bisa diputar gitu lah. Nah, meja itu. Semua diajarkan Nabi kita. Termasuk kalau kita makan terus lebih. Nabi kita tidak boleh membuang selama itu bermanfaat. Terus dikasihkan, kasihkan orang sebelah kananmu. Pernah suatu ketika Nabi makan, di sebelah kanannya anak kecil, di sebelah kirinya Abu Bakar. Nah, logika manusia, kayak nosing luwih tuwa kan gitu. Kan kita biasa kalah tuwa. Enggak. Nabi tanya kepada anak kecil, Rek, Dung, oleh tah, iki tak kayak Abu Bakar. Kata anak kecil, jangan, saya duduk di sini nunggu sisain jenengan kok. Mal dikasihkan sana, jangan. Sunnahnya ke kanan. Semua diajarkan. Termasuk selesai makan kan ada. Ini selesai makan, tangan kan masih ake upoi ini. Dibersihkan dulu, habis itu baru dicuci atau dilap tisu. Fa innakum latadruna ainal barokah. Sebab kamu tidak tahu berkah makanan sak piring yang kamu makan itu nanti berkahnya itu di sebelah mana. Bisa jadi sak piring tadi itu gak ada berkah blas. Berkahnya yang nempel-nempel di sini ini. Kalau ini belum diemut sudah dicuci,
sak piring tadi wareg tapi gak barokah. Terus barokah itu apa? Ziyadatul khairil ilahi fi syai'. Berkah itu tambahan kebaikan dari Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Ada orang dapat rezeki sedikit tapi berkah. Kelihatan keluarganya harmonis, anaknya pinter ngaji, hafal Quran. Itu rezekinya ini berkah. Ada orang dapat rezeki banyak, nikmat banyak, gak barokah. Tandanya apa? Gegeran ae omah. Adzan subuh gak ono sing nang masjid. Padahal rezekinya melimpah. Berarti rezekinya itu tidak ada berkah. Nah, wanamariku masfufah, ada bantal-bantal yang telah berjajar. Wazarobiyu mabtuthah, dan ada tikar-tikar di situ, permadani-permadani yang empuk. Semuanya enak di surga. Semuanya enak. Tapi syaratnya harus mati dulu. Mati dulu, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dulu dan mati dalam keadaan Islam. Itu syarat. Jadi balasan di akhirat sejenis dengan amal perbuatan waktu di dunia. Kalau di sini sesuai agama, dibalas. Kalau di sini tidak sesuai agama, dibalas juga. Tergantung apa yang kita lakukan itu. Wallahu a'lamu bissawab. Pas ayatnya dan waktunya pas. Demikian para jamaah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.